سعدنا في الدنيا حزننا في الأخرى خالدة الكبرى وفاتنة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan mensubscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita Bapak RT Bapak Nurdin yang saya hormati. Sebelumnya, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama tak bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini, sampai detik ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita setiap hari Ahad atau hari Minggu sore, seminggu sekali. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau kelak di hari kiamat nanti, kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya ingin mengulang kajian-kajian kita. Mungkin saya sudah lupa ini sudah berapa tahun yang lalu yang pernah saya sampaikan, yaitu akan menjelaskan tentang syukur, ya, menjelaskan tentang syukur, di mana kita hari ini harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Bersyukur yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita bisa merasakan sendiri bahwa berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah sampai saat sekarang sungguh sangat luar biasa. Alangkah tidak eloknya kalau kita hari ini tidak bersyukur kepada Allah. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dikurangin sedikit saja, betapa ngeluhnya kita, betapa ngerintihnya kita,
baru boro-boro demam, sariawan gitu aja ngenesnya minta ampun, betul nggak Bu? Baru sariawan sedikit saja itu ngenesnya minta ampun. Siang malam itu zikir terus, ya, apa namanya, ngucap terus. Ya Allah, astagfirullahaladzim, karena merasa kesakitan. Nah, ibu-ibu saya tengok ini segar bugar, ya, ganggas, ya. Ganggas ya Bu ya, ganggas ya, sehat ya Bu, alhamdulillah. Nah, ini harus disyukuri, harus disyukuri. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus tahu bahwa syukur itu ada 3. Ada berapa Bu? Ada 3. Ini kalau masih ingat berarti tahu. Kalau nggak tahu berarti tidak ingat. Karena pelajaran ini atau keterangan tentang syukur ini pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Tapi yang namanya orang tua kadang lupa, kadang ingat. Kadang ingatnya banyak apa sedikit? Yang banyak kadang lupanya. Ya, kayak macam Bu Maryati, ya, itu sering lupa, sering ingat. Pak RT juga sama Pak RT ya. Tapi kalau duit lupa nggak? Nggak lupa. Namanya orang tua. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus tahu syukur itu apa dan bagaimana kita bersyukur. Terus apa yang harus kita laksanakan atau kita lakukan dalam keadaan bersyukur, ya. Yang pertama tadi saya katakan bahwa syukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur bil qauli, ya, syukur dengan ucapan. Ya, syukur dengan ucapan ini yang sering kali kita sampaikan, kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu gampang. Itu gampang. Setiap mau ngaji alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Setiap kita mau wirid juga sama, pertemuan apa saja juga sama. Itu hal yang gampang, ya. Tapi juga walaupun itu gampang itu juga tidak mudah. Ya, gampang tapi tidak mudah. Tidak mudahnya bagaimana? Tidak mudahnya kita praktekkan. Jangan-jangan bersyukurnya hanya ketika mau ngaji saja. Ayo Bu, ingat nggak ketika kita lagi main-main asik duduk-duduk, kita bersyukur kepada Allah terus alhamdulillah. Nggak ingat kan Bu? Nggak ingat. Apalagi kalau sudah megang HP gitu kan. Ya, ingat nggak alhamdulillahnya kalau megang HP? Nggak ingat. Nggak merasa bersyukur bahwa jari-jari kita ini dikasih kesehatan oleh Allah, bisa ngutak-ngutik HP, ya, bisa ngeklik HP dan bisa apa namanya mecet tombol-tombol HP. Nggak merasa bersyukur dan tidak terasa kalau itu ada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang namanya syukur bil lisan atau syukur bil qaul, syukur dengan ucapan. Kalau kita mau mengevaluasi, kalau seandainya sedikit kenikmatan oleh Allah yang diberikan kepada kita ini diangkat atau dikurangin oleh Allah, tadi yang saya sampaikan, ibu mesti ngenes, mesti gerantes, mesti gersah, mesti merasa merintih kesakitan. Kalau hanya sekedar merasa merintih kesakitan saja mungkin tidak seberapa. Tapi kalau harus masuk ke rumah sakit, asam lambungnya naik, asam uratnya tinggi, apalagi kolesterolnya tinggi, apalagi Bu, darahnya tinggi, semua serba tinggi. Masuk rumah sakit kira-kira berapa biaya? 10 atau 20? Ya Bu, kira-kira. Darah kita naik atau darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, apalagi? Ya, terus asam urat kita juga tinggi, apalagi asam lambung kita naik, kira-kira berapa biaya? Banyak Bu ya. Kita sudah ngenes, sudah gerantes atas penyakit yang diberikan oleh Allah, ditambah lagi kita nggak punya duit.
mau masuk rumah sakit karena BPJS nggak dibayar, apa nggak ngenes? Yang ngenes bukan hanya ibu-ibunya saja, Pak RT-nya juga ikut ngenes. Gimana nyarikan dana ini supaya bisa apa namanya berobat di rumah sakit ini? Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita evaluasi dan harus kita sadari, harus kita rasakan bahwa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya jangan hanya cuma ngutak-ngutik handphone saja. Kalau bisa bagaimana dengan gerakan-gerakan kita itu kita rasakan bahwa ini ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau kita merasa nikmat itu ada dalam diri kita, maka kita senantiasa dan selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu yang namanya syukur bil lisan atau syukur bil qaul. Syukur dengan ucapan. Ya. Kemudian selain daripada itu yang kedua adalah syukur bil qalbi, ya, atau syukur bil jinan. Ya, syukur bil qalbi itu syukur di dalam hati. Artinya apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa ngomong, kita bisa duduk enak, kita bisa berjalan, kita bisa melaksanakan aktivitas apa saja. Itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di lisan saja, tapi hati kita juga harus bergerak mengikuti mengucapkan alhamdulillah. Mulut kita alhamdulillahirabbil alamin, tangan kita masih bisa menulis, tangan kita masih bisa memegang sesuatu, tangan kita masih bisa bergerak dan seterusnya. Kemudian hatinya juga mengikuti mengucapkan alhamdulillah. Gampang apa gampang, Bu? Gampang apa gampang kira-kira? Sulit ya, Bu ya? Kalau alhamdulillahnya di lisan itu gampang. Tapi alhamdulillah di hati itu yang susah. Ya, kadang saja mulut kita alhamdulillah, pikiran kita kemana-mana, ada enggak? Ingat suaminya tadi mau mau ngajak pergi nggak jadi, ya kan? Karena hari Minggu mau ngaji. Ingat anaknya tadi belum dikasih duit. Ingat hutangnya. Ingat apa lagi? Ingat kerjaannya. Ingat acaranya hari ini tadi. Sebetulnya kalau kita tidak mengajar itu ada acara jalan-jalan. Ada juga yang seperti itu. Betul nggak, Bu? Maka hatinya sulit untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang berucap atau yang mengucap hanya lisannya saja. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur ini diusahakan jangan hanya sekedar lisannya saja. Kalau hanya lisannya saja yang mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi hatinya tidak mau mengucapkan alhamdulillah, khawatir nanti suatu saat hati kita akan dikasih penyakit oleh Allah. Yang dikasih kesehatan cuma mulut kita saja. Karena mulut kita sering mengucapkan alhamdulillah. Hati kita nanti akan dikasih penyakit oleh Allah. Tidak sembuh-sembuhnya penyakit itu dari iri, dari dengki, ya, riya, kibir. Kalau ada tetangga yang bisa beli TV, dia sakit hati. Kalau ada tetangga yang baru beli kulkas, dia hatinya jadi panas. Orang ajar dari mana dia dapat duit bisa beli kulkas ya? Padahal 700.000 dapat kulkas. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak RT? Kenapa bisa demikian? Karena selama ini hanya bersyukurnya itu lewat ucapan saja, lewat lisan saja, hatinya belum mampu bersyukur. Yang mengucap hanya lisannya saja, tapi hati tidak mampu mengucap.
Akan tetapi kalau lisan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, hati kita juga mampu mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hati tersebut itu cepat atau lambat akan dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sombongnya setengah mati, ya, nanti lama-lama sombongnya setengah hidup. Yang tadinya sombongnya setengah mati, lama-lama sombongnya setengah hidup. Artinya kesombongan itu nanti akan berkurang, Bu. Apa sih yang kita sombongkan? Ya Allah, ternyata harta benda ini milik, ternyata pangkat dan jabatan ini milik, kesehatan milik. Bukan hanya itu saja, tapi diri kita sendiri hanya ini juga milik Allah. Artinya lama-lama kesombongan di dalam hati manusia itu akan berkurang. Jadi kalau hati kita mampu bersyukur. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah syukur bil jawari, ya, atau syukur bil arkan. Artinya syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Bukan hanya lisan kita yang mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya kalbu kita yang mengucapkan alhamdulillah, tapi seluruh tubuh itu mampu mengucapkan alhamdulillah. Bentuk manifestasinya bersyukur di dalam tubuh kita, ya, bentuk esensi rasa syukur di dalam tubuh kita, maka seluruh anggota tubuh kita kalau diajak berbuat baik itu ringan, enteng. Jak ngaji ringan, ya. Jak dengerin ceramah ringan, jak wirid ringan, jak zikir ringan. Ibu bisa rasakan kalau seluruh tubuh ibu itu selalu diajak bersyukur, maka nanti kalau ada pengajian nggak usah gembar-gembor diteleponin atau disampaikan di speaker atau di toa atau di grup. Tidak, itu terbuka sendiri. Dan ringan kaki kita ini kalau diajak ngaji, Bu. Karena apa? Karena itu membentuk daripada tubuh kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena saking biasanya, saking kebiasaannya lisan itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati itu juga mampu mengucapkan alhamdulillah, dan tubuh kita juga merasa bersyukur alhamdulillah. Ya Allah, sangat sayang kalau tanganku ini enggak saya ajak ngaji. Sangat sayang kalau kakiku itu kita tidak ajak melangkah untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Umur sudah 55 atau 60, ada yang 60. Tapi bukan nenek lah ya. Saya mau menyontohkan yang muda-muda saja lah. Nanti kalau nenek-nenek yang dibuat contoh takut merajuk. Merajuk besok gak ngaji lagi, ya. Umur sudah 55, umur sudah 60 tahun, masih banyak tingkah. Ngaji gak mau, sholat gak mau, wirid gak mau. Tunggulah itu suul khotimahnya. Maka kita harus banyak-banyak evaluasi diri dengan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kita sudah banyak, mungkarat juga sudah banyak, dosa-dosa yang kecil yang besar juga sudah banyak yang pernah kita kerjakan, yang kita lakukan dari pagi sampai sore, atau kadang dari sore sampai pagi lagi. Kapan kita akan pelan-pelan menghapus, mengurangi, mengikis daripada dosa-dosa ini? Udah berapa umurnya? Oh 60, baru 60 berarti kurang 3 tahun. Makanya belum bengek ya. Kalau tidak melebihi daripada umurnya Kanjeng Nabi kan paling 63. Kanjeng Nabi aja umurnya
63 sudah wafat. Ya, kalau Allah kasih nenek ataupun ibu-ibu sama dengan Kanjeng Nabi ngikutin sunnah Rasul yang umur 60 tahun berarti kurang 3 tahun. Siap-siap 3 tahun ini Bu. Ya. 3.000 hitung aja dari akil balik sampai hari ini berapa lori dosa kita. Ya, berapa lori dosa-dosa kita, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, baik dosa kita terhadap suami kita, dosa kita terhadap anak-anak kita, dosa kita terhadap tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, dosa kita terhadap guru-guru kita, ya. Apalagi dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lori? Terus pertanyaannya, berapa kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat? Ngaji kita, zikir kita, wirid kita, ibadah kita, sedekah kita, infak kita. Itu sebanding nggak kira-kira? Mumpung kita masih ingat, mumpung kita masih sadar, ya, dan juga mumpung kita masih sehat, maka perbanyak-banyaklah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Hati kita juga kita ajak untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Seluruh tubuh kita juga harus kita ajak untuk bangkit menuju ke jalan Allah, untuk bangkit berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan sebuah peringatan untuk kita semua ibu-ibu. Kalau kita mampu bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ibu-ibu pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat itu dikasih oleh Allah membuat ibu-ibu selalu bersyukur, dan ketika ditambah nikmatnya ibu juga bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat-nikmat tersebut akan senantiasa selalu ditambah oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, kalau ibu-ibunya atau kita semua justru malah ingkar, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, inna azabila syadid, sesungguhnya Allah suatu saat nanti akan memberikan azab kepada kita dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.